Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa kabar hari ini? Saya percaya Tuhan memberkati dan menyertai saudara. Renungan kita hari ini adalah bijak mengelola keuangan. Terambil dari firman Tuhan Amsal 22 ayat 7 yang berkata, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Saudara-saudara, kitab Amsal ini penuh dengan nasihat praktis yang berasal dari hikmat Tuhan. Dalam ayat ini Salomo menyoroti realitas sosial dan ekonomi pada zaman Perjanjian Lama, bahwa orang yang berhutang itu sebenarnya ada dalam posisi ketergantungan atau bahkan keterikatan. Dalam konteks zaman dahulu, orang yang tidak mampu membayar hutang bisa dijadikan budak oleh si pemberi hutang. Meskipun sistem ekonomi modern tidak seperti itu lagi secara harfiah, prinsip firman Tuhan tetap berlaku bahwa hutang itu pada dasarnya mengikat. Hutang membuat seseorang kehilangan kebebasan finansial, emosional, bahkan spiritual. Ayat ini khususnya dalam firman Tuhan di kitab Salomo bukan sekedar memperingatkan soal hutang, tetapi mengajarkan pentingnya setiap orang percaya memiliki hikmat dalam mengelola uang. Karena keuangan yang tidak teratur bisa membawa seseorang jatuh pada keterikatan yang merugikan dan menghancurkan kehidupan. Kebebasan yang kita miliki dalam Kristus bukan hanya soal rohani, tetapi juga soal tanggung jawab dalam kehidupan praktis termasuk soal uang. Saya ingin mengingatkan secara khusus generasi Z dan Alpha yang kini memasuki usia kerja atau kuliah, di mana mereka hidup dalam budaya konsumtif dan digital. Akses mudah ke belanja online, layanan pay later, dan pinjaman cepat membuat banyak anak muda tergoda untuk menghabiskan lebih banyak dari yang mereka miliki. Gaya hidup yang tampak keren di media sosial sering menjadi tekanan untuk ikut-ikutan tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial. Sayangnya, banyak dari mereka tidak diajarkan literasi keuangan sejak dini, dan ini tanggung jawab orang tua bahkan gereja untuk melatih mereka. Ada beberapa aplikasi rohani yang kita maknai dari renungan hari ini. Pertama, jangan berhutang untuk hal konsumtif seperti makan, minum, dan pakaian. Jika harus berhutang, maka gunakan untuk investasi dan menunjang penghasilan seperti kendaraan dan lain-lainnya. Jadi, bijaklah sebelum berhutang. Tanyakan dulu, apakah ini kebutuhan atau keinginan? Mampukah saya membayar tepat waktu? Jangan biarkan hutang mengikat masa depan kita. Hal kedua, belajarlah mengatur keuangan. Mulai dari hal sederhana, catat pemasukan dan pengeluaran, buat anggaran, dan disiplinlah menabung. Prinsip orang tua kita dulu, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Artinya, pengeluaran tidak boleh lebih besar dari pemasukan. Hal ketiga, kembangkanlah prinsip hidup sederhana, karena ini tanda kedewasaan. Kita tidak perlu membuktikan diri dengan barang, gaya hidup, atau tren. Nilai kita tidak ditentukan oleh merek atau penampilan, tetapi oleh siapa kita di hadapan Tuhan. Sebagai penutup, kebijaksanaan dalam keuangan bukan hanya soal menghindari hutang, tetapi soal menjadi pengelola yang setia atas berkat Tuhan. Mari belajar dari kitab Amsal. Jangan biarkan uang mengendalikan hidup kita, tetapi kelolalah keuangan dengan bijak sebagai bentuk penyembahan dan ibadah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.